Di sekelilingnya, para penonton yang tak terhitung jumlahnya tengah berdiskusi. Ekspresi wajah Ming Sheng sangat jelek. Dengan kultivasinya, dia dipaksa mundur oleh calon kaisar, yang benar-benar memalukan. Pohon palem sungai pegunungan tingkat 4. Ming Sheng meraung. Dia melihat ke bawah dari atas dan terus-menerus memukul dengan telapak tangannya. Kali ini, 4 jejak telapak tangan gunung dan sungai menimpa Lu Ming. Tingkat kekuatan ini dapat dikatakan sangat mengejutkan. Ekspresi Lu Ming sangat serius saat dia merasakan tekanan yang mengerikan. Dia mendorong kultivasinya hingga ke titik ekstrim. Pada saat yang sama, dia memegang palu kekacauan di tangan kanannya dan memegang kekosongan di tangan kirinya. Sebuah pedang pertempuran terbentuk di kekosongan. Itu adalah pedang kematian dan juga terdiri dari 7 hukum nomologis. Aturan kematian. Lu Ming benar-benar menguasai 2 prinsip utama. Seseorang berseru, mendengarnya saja sudah cukup, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah hal yang lain. Saat ini, mereka telah melihat Lu Ming mengucapkan 2 pepatah pamungkas dengan mata kepala mereka sendiri. Dampaknya terlalu besar bagi mereka. Bakat seperti itu, sayang sekali dia tidak bisa menjadi kaisar suci. Jika dia bisa, betapa hebatnya dia. Seorang tokoh setingkat Kaisar Surgawi mendesah. Kaisar Surgawi klan Lan, Kaisar Surgawi klan Yan, dan gurunya dari Sungai Bintang Abadi semuanya memiliki ekspresi muram. Merusak. Lu Ming memegang palu kekacauan di satu tangan dan pedang kematian di tangan lainnya. Ia melesat ke langit dan menyerang lawannya. Ledakan, ledakan, palu kekacauan dan pedang kematian saling beradu. Seluruh dunia mendidih saat ledakan terdengar terus-menerus, menyebabkan kekosongan terbelah. Wah! Sungai pegunungan pertama lawannya, World, hancur dalam sekejap, disusul oleh sungai kedua, dan kemudian sungai ketiga. Dengan ledakan terakhir yang memekakkan telinga, Lu Ming menerobos tingkat keempat dunia sungai pegunungan. Namun, Lu Ming sendiri juga terlempar oleh kekuatan mengerikan itu. Ia terlempar puluhan ribu meter jauhnya. Kidan darahnya bergejolak, dan ia hampir memuntahkan seteguk darah. Namun, Ming Sheng juga tidak dalam kondisi yang baik. Kekuatan telapak tangannya hancur dan serangan mengerikan Lu Ming menyerangnya, menyebabkan dia mundur dengan panik. Kali ini, hasilnya seri. Sosok Lu Ming berhenti. Binatang buas berbulu 6 itu mengepakkan sayapnya dengan ganas. Sosoknya seperti sambaran petir, membentuk busur di udara dan menyerbu ke arah Ming Sheng. Pohon palem sungai pegunungan tingkat 4. Ming Sheng berteriak dan sekali lagi melemparkan 4 gunung dan telapak sungai. Dunia 4 gunung dan sungai terbentuk dan menekan Lu Ming. Keduanya bertabrakan sekali lagi, dan kemudian dengan cepat mundur. Konon, ketika telapak sungai gunung dibudidayakan hingga alam tertinggi, seseorang dapat mengolah 9 tingkat alam sungai gunung. Sungguh mengerikan. Sekarang, tampaknya Ming Sheng hanya mengolahnya hingga tingkat keempat. Benar sekali. Namun, telapak tangan sungai gunung tingkat keempat benar-benar mengejutkan. Aku tidak menyangka Lu Ming bisa bertarung dengan Ming Sheng sejauh ini. Beberapa orang menghela napas. Meskipun mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya. Lu Ming dan Ming Sheng memiliki kekuatan tempur yang sama. Keduanya saling bertukar 10 jurus berturut-turut dan tidak ada satupun dari mereka yang menang. Ekspresi wajah Ming Sheng menjadi semakin tidak sedap dipandang. Menggunakan telapak tangan sungai gunung 4 alam menghabiskan sejumlah besar kekuatan dunia. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tidak, aku tidak bisa dikalahkan. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh Kaisar Semu? Aku harus mengalahkannya dan mendapatkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Ming Sheng meraung dalam hatinya. Pada saat ini, aura Ming Sheng menjadi semakin kuat. Kekuatan dunia dalam tubuhnya tampak terbakar. Ming Sheng akan mempertaruhkan nyawanya. Banyak orang yang berpikiran sama. Tatapan mata Lu Ming berubah serius. Pohon palem sungai gunung 5 lipat. Ming Sheng berteriak. Rambutnya yang panjang berkibar. Telapak tangannya seakan mendorong dunia ke depan. Saat ia mendorong keluar, terbentuklah lapisan-lapisan dunia sungai pegunungan. Pada akhirnya, total 5 lapisan dunia sungai pegunungan bertumpuk bersama dan meledak ke arah Lu Ming. Dengan kultivasi Ming Sheng, mustahil baginya untuk melepaskan lapisan kelima dari dunia sungai gunung. Sekarang setelah dia melepaskannya dengan paksa, dia akan menderita serangan balik dan terluka parah.
Tetapi sekarang, demi menang melawan Lu Ming, dia tidak peduli lagi. Kehilangan. Mata Ming Sheng berkilat tajam. Alam sungai pegunungan tingkat kelima jauh lebih kuat daripada alam sungai pegunungan tingkat keempat. Langkah ini cukup untuk menghancurkan Lu Ming dan mengalahkannya. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu miliknya. Ming Sheng meraung dalam hatinya. Pada saat itu, Lu Ming berdiri diam di kehampaan. Dunia lima gunung dan sungai menyelimuti kehampaan dan menekan Lu Ming. Di bawah dunia lima gunung dan sungai, sosok Lu Ming sekecil semut. Lu Ming masih akan dikalahkan. Beberapa orang mendesah. Sebelumnya, Lu Ming seharusnya sudah mencapai batasnya. Jika dia sudah mencapai batasnya, dia tidak akan sebanding dengan jurus ini. Hanya Dandan yang memiliki seringai di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Lu Ming belum menggunakan jurus pamungkasnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi bergemuruh dan kehampaan bergetar. Dunia lima gunung dan sungai menekan, semakin dekat dan dekat dengan Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming mengangkat tangannya tinggi-tinggi, satu tangan memegang palu kekacauan dan tangan lainnya memegang pedang kematian. Sekarang, Lu Ming menyatukan kedua tangannya, menggabungkan palu kekacauan dan pedang kematian. Saat mereka menyatu, Lu Ming memegang pedang dengan kedua tangan dan cahaya yang menyilaukan meledak. Kemudian, tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Tombak ini berisi 8 jenis hukum. Kekacauan, kematian, melahap, ekstrim, penetrasi, dao susunan, dao pandai besi, dan dao alkimia. Tombak naga tak terbatas. Lu Ming berteriak. Ini adalah nama yang dia berikan untuk jurus ini. Namanya sama dengan tombak panjang yang pernah dia gunakan sebelumnya. Tombak panjang itu menerobos udara, dan pancaran tombak yang menggemparkan menembus kehampaan, menusuk ke arah dunia sungai pegunungan 5 tingkat. Bang, 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 bang. Dunia 5 gunung dan sungai meledak satu demi satu. Dalam sekejap, dunia 5 gunung dan sungai runtuh total. Kekuatan mengerikan melonjak ke arah Ming Sheng. Ming Sheng menjerit dan terlempar keluar. Tubuhnya hampir meledak. Dia penuh luka, wajahnya pucat dan dia memuntahkan darah. Dia baru saja berhasil menggunakan tingkat kelima dunia sungai pegunungan, dan dia sudah terluka. Sekarang, dia tersapu oleh akibat kehancuran dunia sungai gunung tingkat kelima oleh Lu Ming. Luka-lukanya bahkan lebih serius dan dia sangat putus asa. Lengan Lu Ming penuh luka dan darah mengalir keluar. Tombak panjang di tangan Lu Ming menghilang. Dia mengedarkan hukum kehidupan dan luka di lengannya sembuh dengan cepat. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Saat dia berada di keluarga Gu, dia telah menggabungkan hukum kekacauan dan hukum kematian untuk membentuk teknik kekuatan magis. Semakin banyak kekuatan yang dia lepaskan, semakin serius cederanya. Namun sekarang, jauh lebih ringan. Ini karena penggunaan hukum di kota abadi kuno telah meningkat pesat. Juga lebih mudah baginya untuk mengendalikan penggabungan dua hukum utama. Hanya dalam beberapa tarikan napas, luka di lengan Lu Ming telah sembuh. Pemandangan ini disaksikan oleh beberapa makhluk yang kuat. Kalau begitu, itulah hukum kehidupan. Salah satu mata kaisar terbelalak dan suaranya bergetar karena tidak percaya. Ya Tuhan, ini benar-benar hukum kehidupan. Si kecil ini tidak hanya menguasai hukum kekacauan, hukum kematian, dan hukum kehidupan. Beberapa pakar tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Kata-katanya membangkitkan ribuan ombak. Suasana mulai tenang, lalu menjadi riuh. Suasana menjadi riuh. Terjadi diskusi yang mengejutkan, teriakan, dan seruan. Bahkan karakter Kaisar Surgawi pun merasa sulit untuk tetap tenang dan sangat terkejut. Ya Tuhan, seorang calon kaisar tidak hanya dapat menguasai banyak hukum, tetapi juga dua hukum utama. Sekarang, ia telah menguasai 3 hukum utama. 3 prinsip utama. Bagaimana dia melakukannya? Hukum kekacauan dan hukum kematian adalah kekuatan ofensif utama, sedangkan hukum kehidupan dapat menyembuhkan tubuh. Ini adalah kombinasi yang sempurna. Jika dia bisa menjadi kaisar suci, tidak ada seorang pun yang setingkat dengannya yang dapat menandinginya. Bahkan orang jenius yang paling menakjubkan dalam sejarah pun tidak dapat menandinginya. Banyak orang berteriak, mereka benar-benar terkejut luar biasa. Sudah cukup mengejutkan bahwa seseorang dapat mengendalikan 2 prinsip dasar. Sekarang, ia benar-benar dapat mengendalikan 3 prinsip dasar. Kekacauan, kematian, dan kehidupan.
Itu adalah pertandingan yang sempurna. Mustahil. Lan Yun, Yan Xi, Heng Xinghe, dan Yuan Xin semuanya menggelengkan kepala dengan gila, mata mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka merasa sulit mempercayai bahwa semua ini nyata dan sulit diterima. Tidak peduli berapa banyak hukum yang bisa dia kendalikan, dia tidak bisa menjadi kaisar suci, jadi kekuatan tempurnya terbatas. Aku pasti bisa menekannya di masa depan. Mereka meraung dalam hati. Itulah satu-satunya alasan yang bisa mereka gunakan untuk menghibur diri. Kalau tidak, hati mereka yang berjiwa seni bela diri akan tidak stabil. Mata Ming Sheng dipenuhi ketidakpercayaan. Apakah kamu masih ingin bertarung? Tatapan mata Lu Ming tertuju pada Ming Sheng, semangat juangnya membumbung tinggi. Luka-luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya, dan semangat juangnya berada di puncaknya. Pada saat yang sama, setumpuk besar batu asal muncul di sampingnya. Lu Ming mengeluarkan hukum melahap, dan setumpuk besar batu asal berubah menjadi ki asal dan memasuki tubuhnya. Energi Sein yang baru saja dikonsumsi Lu Ming dengan cepat dipulihkan. Dasar orang mesum, banyak orang menghela napas. Kombinasi hukum Lu Ming benar-benar tak terkalahkan. Dia seperti mesin perang. Ming Sheng sedikit putus asa, dia menggelengkan kepalanya dan mundur. Dia sudah terluka parah dan tidak mungkin sebanding dengan Lu Ming. Lan Cheng, apa yang akan kau katakan sekarang? Kemampuan Lu Ming sudah jelas bagi semua orang. Kaisar Surgawi Heng Yu menoleh untuk melihat Kaisar Surgawi klan Lan. Tidak peduli berapa banyak hukum yang kau kuasai dan seberapa kuat kemampuan bertarungmu, apa gunanya jika kau tidak bisa menjadi Kaisar Ilahi? Ada batas kekuatannya, dan Kaisar sejati manapun akan mampu menekannya. Lan Cheng mendengus dingin, suaranya masih dipenuhi dengan nada meremehkan. Dia ingin memahami hal ini dan tidak melepaskannya. Jika dia tidak bisa menjadi kaisar suci, semua hal lainnya tidak berguna. Oleh karena itu, tetap saja akan sia-sia jika meninggalkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan padanya. Aku harus melucutinya dan memberikannya kepada para jenius yang lebih kuat. Lan Cheng melanjutkan, haha, siapa yang lebih kuat dari kesayangan surga? Orang-orang ini bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Aku tak terkalahkan dalam pertempuran setingkat ini. Lu Ming tertawa dengan arogan. Dia dipenuhi dengan rasa percaya diri. Aku tak terkalahkan. Bahkan di hadapan Kaisar Surgawi pun sama saja. Banyak orang terkejut. Mereka menatap pemuda di depan mereka dan menghela napas. Pemuda ini luar biasa, baik dalam hal kebijaksanaan, ketekunan, bakat, maupun jiwa seni bela diri, ia berada di puncak. Namun, takdir mempermainkannya dan ia tidak dapat menjadi seorang penguasa. Begitu dia menjadi kaisar, dia mungkin akan mengejutkan dunia. Juga, pada saat ini, Lu Ming terus berbicara. Matanya seperti bintang saat dia menatap tirk surgawi keluarga Lan dan berkata, kamu telah mengatakan berkali-kali bahwa aku tidak bisa menjadi kaisar suci. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku tidak bisa? Menurutmu mengapa aku tidak bisa menjadi kaisar suci? Banyak orang tercengang mendengar kata-katanya. Mungkinkah Lu Ming masih berpikir bahwa ia bisa menjadi kaisar? Namun, dalam sejarah alam surga, bukan berarti tidak ada seorang pun yang berada di bawah pangkat penguasa bela diri yang menguasai banyak hukum nomologi, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang menjadi penguasa. Tidak ada yang terkecuali. Setelah itu, banyak tokoh hebat yang tiada taraf mempelajarinya dan sampai pada kesimpulan bahwa jika seseorang dapat menguasai banyak hukum di bawah alam kedaulatan bela diri, maka jalan dao bela diri akan terputus dan seseorang tidak akan pernah dapat menjadi seorang penguasa. Hahaha, Lan Cheng sendiri juga tercengang pada awalnya. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, penuh ejekan, dan berkata, mereka yang berada di bawah alam marsial supreme dapat mengendalikan banyak hukum, tetapi mereka tidak dapat menjadi kaisar tertinggi. Ini telah menjadi kebenaran sejak zaman kuno dan tidak ada seorang pun yang mampu mematahkannya. Kamu masih bermimpi menjadi kaisar tertinggi. Sungguh lelucon. Siapa yang menggelikan? Lu Ming segera membalas, matanya bersinar, selama era primordial, alam surga dipenuhi dengan sistem kultivasi primordial. Pada saat itu, apakah ada yang mengira bahwa sistem kultivasi nomologis akan muncul? Kemudian, itu masih diciptakan oleh seseorang. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu mengarah langsung ke Dao yang agung.
Hanya karena orang-orang zaman dahulu tidak bisa melakukannya, bukan berarti generasi selanjutnya tidak bisa melakukannya. Bukan berarti tidak ada yang bisa melakukannya. Anda bahkan tidak mengerti logika ini. Sungguh sia-sia menjadi kaisar surgawi. Suara Lu Ming bergema di seluruh area. Suaranya dipenuhi dengan kebanggaan tak terbatas dan semangat pantang menyerah pada takdir. Banyak orang yang tersentuh. Memang, jika orang-orang zaman dulu tidak mampu melakukannya, apakah generasi mendatang juga tidak akan mampu melakukannya? Anda, Lan Cheng kehilangan kata-kata. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin memenuhi hatinya. Lu Ming benar-benar berani membantah dan mempermalukannya. Jika mereka tidak di depan umum, dia akan membunuh Lu Ming dengan satu tamparan. Beraninya kau, Lu Ming, seorang junior, berbicara kepada Tirk surgawi dengan cara seperti itu. Ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan dan kau pantas dihukum. Pada saat itu, terdengar suara dingin dan seorang pemuda melangkah keluar. Pemuda ini mengenakan pakaian perang besi hitam, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura tajam. Itu dia, dasar bocah nakal. Dewa ilusi terkuat di antara generasi muda alam surga, Ouya Bing, akan segera bergerak. Seseorang segera mengenali pemuda itu. Tidak sopan. Lucu sekali, beberapa orang juga perlu memiliki sesuatu yang layak dihormati. Mereka yang tidak layak dihormati, mengapa harus dihormati? Tentu saja, ada pengecualian bagi mereka yang sengaja menyanjung. Lu Ming berkata dengan tenang, kata-katanya melewati batas. Pertama-tama, mereka mengatakan bahwa kota Lan tidak layak dihormati. Lebih jauh lagi, mereka juga mengatakan bahwa Ouya Bing hanya mencoba untuk menjilat mereka. Kurang ajar, aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Ouya Bing sangat marah, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Ledakan, Ouya Bing segera bergerak. Ia melangkah maju dan terus memperpendek jarak antara dirinya dan Lu Ming. Pada saat yang sama, telapak tangannya bersinar. Dengan lambaian tangannya, sebuah pagoda hitam kecil muncul. Pagoda itu tumbuh dengan cepat dan menekan Lu Ming. Mata Lu Ming menyipit. Pagoda ini bukanlah senjata raja, juga bukan benda nyata. Pagoda ini adalah seni ilahi yang dipadatkan dari hukum dan kekuatan dunia. Palu kekacauan mengembun di tangan Lu Ming dan dia mengayunkannya. Berdebar, terdengar ledakan keras. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan ia terpaksa mundur. Ia memuntahkan seteguk darah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tatapan mata Lu Ming tampak sedikit serius. Kekuatan yang mengejutkan datang dari menara hitam milik lawan, jauh melampaui Lu Ming. Kaisar Ilusi Bintang 7. Selain itu, setidaknya 4 hukum nomologisnya telah mencapai alam kedua. Setelah menyamakan satu gerakan, Lu Ming hanya bisa memperkirakan secara kasar kekuatan pihak lainnya. Hanya sedikit kekuatan ini. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Ayo pergi, kata Ouya Bing acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, pagoda raksasa itu kembali menghantam Lu Ming. Pada saat ini, palu kekacauan di tangan Lu Ming menghilang dan digantikan oleh tombak panjang. Itu adalah tombak yang berisi 8 hukum. Asyik. Lu Ming mengayunkan tombaknya. Tombak panjang itu melebar dengan cepat dan menghantam menara raksasa itu. Tombak naga tak terbatas yang digunakan Lu Ming berisi 8 jenis hukum. Itu adalah serangan terkuatnya saat ini dan kekuatannya sangat mengejutkan. Tombak panjang itu menghantam menara raksasa, menyebabkannya berguncang terus-menerus sebelum terlempar. Namun, Lu Ming sendiri juga terpental. Tangannya penuh luka dan dia memuntahkan darah. Namun, Lu Ming mengedarkan hukum kehidupan dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Setelah terus-menerus dihalangi oleh Lu Ming, Ouya Bing menampakkan ekspresi tidak senang dan mendengus dingin. Dia dikenal sebagai Kaisar Void yang terkuat di antara generasi muda di alam surga. Bahkan banyak kaisar hampa yang telah hidup lama bukanlah tandingannya. Lagi, cahaya di telapak tangan Ouya Bing semakin terang. Setelah itu, senjata lain muncul. Ini adalah vas bunga, bukan entitas fisik, tetapi juga terkondensasi dari hukum dan kekuatan dunia. Membunuh, matilah, teriak Ouya Bing. Pagoda raksasa itu sekali lagi menghantam Lu Ming. Pada saat yang sama, mulut vas itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian, aliran ki pedang menyembur keluar dari mulut vas itu. Pedang ki yang tak terbatas itu sangat tajam. Pedang itu memotong ruang dan menebas ke arah Lu Ming.
Lu Ming memegang tombak di tangannya. Hukum kekacauan dan hukum kematian terus bertabrakan di tombak, memicu kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Tombak panjang itu menebas sekali lagi dan menghalangi serangan pagoda raksasa itu. Namun, pedang Qi mengikutinya dan menebas dengan kekuatan besar. Walaupun Lu Ming mencoba menghalanginya dengan tombak panjangnya, dia tidak dapat menghalanginya sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Tombak di tangan Lu Ming hancur berkeping-keping dengan serangkaian suara ledakan. Dia mundur dengan kecepatan tinggi, tetapi dia masih tersapu oleh cahaya pedang. Tubuhnya hampir terkoyak dan luka-luka pedang muncul. Kekuatan penghancur terus mengebor ke dalam tubuh Lu Ming, menghancurkan tubuh fisiknya. Sekalipun ia telah mengedarkan hukum kehidupan, luka-luka Lu Ming hanya dapat pulih secara perlahan. 5 jenis hukum alam kedua, salah satu hukum terkuat adalah hukum ketiadaan, dan ada 4 jenis hukum jalur raja. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya dapat melihat dengan jelas kemampuan Ouya Bing. Ouya Bing sebenarnya telah memahami 5 jenis hukum nomologi, dan semuanya telah mencapai alam kedua. Ditambah dengan kultivasinya sebagai Kaisar Ilusi Bintang 7, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Kekuatan tempur Lu Ming pada akhirnya terbatas. Seseorang menggelengkan kepalanya, haha, dia akhirnya akan dikalahkan. Jika dia tidak menjadi Kaisar Suci, dia tetaplah sia-sia. Lan Yun, Yanxi, dan yang lainnya tertawa. Ini batasmu. Jika kau tidak menjadi raja, kau hanyalah seekor semut yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sebaliknya, aku dapat menerobos kapan saja dan menjadi raja sejati. Pada saat itu, aku dapat membunuhmu dengan satu pikiran. Lu Ming, terima saja takdirmu. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan. Ouya Bing berbicara dengan dingin. Dia dipenuhi dengan aura superioritas. Menjadi kaisar, bukankah itu hanya menjadi kaisar? Lalu aku akan menjadi kaisar yang suci. Lu Ming membuka mulutnya dan kata-kata terakhirnya berubah menjadi lolongan panjang. Ledakan, aura yang mengejutkan meledak dari tubuh Lu Ming. Hukum kehidupan beredar dengan cepat dan luka-luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, Lu Ming mengendalikan 9 jenis hukum dan semuanya memasuki hati sucinya. 9 jenis hukum tersebut disusun dalam suatu lingkaran. Hukum tertinggi yang dipisahkan oleh 2 hukum jalur raja, lalu hukum tertinggi lainnya, lalu 2 hukum jalur raja. 9 jenis hukum nomologi dipisahkan satu sama lain dan mencapai keseimbangan. Mereka meledak dengan cahaya tak terbatas dan mulai mengembangkan inti dunia. Benar saja, Lu Ming akan menerobos ke alam Kaisar Bela Diri. Lu Ming ingin mencari tempat untuk mengkonsolidasikan kultivasinya sebelum menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri. Dalam hal itu, dia akan lebih percaya diri. Namun, Lu Ming mengerti bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menerobos ke alam Kaisar Ilahi terlebih dahulu. Begitu dia berhasil menembus alam kedaulatan, dia akan menjadi kesayangan surga yang tak tertandingi dengan potensi yang tak tertandingi. Mari kita lihat bagaimana Lan Cheng dan yang lainnya akan menghadapinya. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Lu Ming memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Kekuatan yang mengerikan meledak dan menghancurkan senjata Ouye. Terobosan, dia ingin terobosan. Seseorang berteriak. Dia sedang mencari kematian. Dia mencoba menerobos ke ranah Kaisar Bela Diri. Dia akan berakhir seperti orang-orang kuno. Hatinya yang suci akan hancur dan tubuhnya akan terkoyak. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menciptakan keajaiban? Lan Cheng dan yang lainnya bicara satu demi satu, suara mereka penuh dengan nada meremehkan. Ouya Bing berhenti di kejauhan dan tidak melanjutkan serangan. Sekarang, Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke alam berikutnya. Kekuatan hukum melonjak dan kekuatan yang dikeluarkannya sangat mengejutkan. Dia sama sekali tidak bisa mendekatinya. Lu Ming, Kaisar Surgawi Heng Yu dan para Kaisar Surgawi lainnya dari alam primordial semuanya tampak khawatir. Mereka semua mengira bahwa Lu Ming dipaksa untuk menerobos ke alam bela diri tertinggi di lingkungan seperti itu agar dapat bertarung demi kesempatan bertahan hidup. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming percaya diri. Dia tidak mencoba menerobos tanpa keyakinan. Lu Ming, kamu harus berhasil. Mulan mengepalkan tangannya erat-erat.
Meskipun dia tahu bahwa Lu Ming telah memperoleh metode yang ditinggalkan Gu Lingtian, dia masih sangat gugup. Selain itu, keluarga Gu juga sama. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang pernah mencoba metode Gu Lingtian, jadi tidak ada yang tahu apakah itu akan berhasil. Lu Ming pasti berhasil. Mata Dandan berbinar saat dia menatap Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian semua orang. Mata semua orang tertuju padanya. Meskipun banyak orang yang tidak mempunyai dendam terhadap Lu Ming merasa bahwa kemungkinan keberhasilannya sangat rendah, mereka masih berpegang pada secercah harapan dan berharap bahwa Lu Ming akan berhasil. Dia sudah sangat hebat bahkan sebelum dia menjadi raja. Begitu dia menjadi raja, prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Itu pasti menguntungkan bagi alam surga. Pada saat itu, hati orang suci Lu Ming sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. 9 jenis hukum itu membentuk cincin dan meledak dengan kekuatan tak terbatas. Cahaya terang itu seperti matahari kecil. 9 jenis hukum tersebut membentuk keseimbangan yang luar biasa. Kekuatan mereka saling terhubung dan tampaknya berkembang menuju inti dunia. Kali ini, tidak ada energi yang keluar untuk mencabik hati orang suci dan tubuh fisik Lu Ming. Hal ini disebabkan ke-9 jenis hukum nomologi tersebut tersusun secara seimbang, dan kekuatannya saling mengimbangi. Jika Lu Ming hanya menguasai 2 prinsip utama, salah satunya adalah jalan raja, keseimbangan tidak akan terbentuk. Kekuatan akan meledak dan mencabik-cabik hati dan tubuh fisik Sein Lu Ming. Asyik, 9 jenis hukum itu bergetar seolah-olah hendak menyatu menjadi satu. Pada saat ini, benang-benang tipis yang ribuan kali lebih tipis dari rambut menyebar dari sini dan meluas ke berbagai bagian hati orang suci. Ini adalah benang hukum. Benang-benang itu sangat tipis dan tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi benang-benang itu memang merupakan fondasi dunia. Benang hukum menyebar ke seluruh hati orang suci. Setiap incinya ditutupi oleh benang hukum. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika benang hukum melingkupi seluruh hati suci miliknya mulai bergetar dan mengalami perubahan yang menggemparkan dunia. Beberapa bagian jantung suci miliknya runtuh, namun segera pulih. Hati kudusnya mulai berubah menjadi dunia kecil. Dengan inti dunia sebagai intinya dan hati orang suci sebagai cangkangnya, maka dunia kecil akan terbentuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, angin dan awan tiba-tiba berkumpul di atas kepala Lu Ming. Awan gelap tak berujung tampaknya muncul dari udara tipis. Berkas awan gelap yang besar tiba-tiba muncul di langit di atas kepala Lu Ming. Jikalau, di dalam awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya meluncur melalui awan gelap seperti ular perak. Tekanan kuat menyebar dan seluruh dunia langsung dipenuhi dengan aura yang menindas. Awan kesengsaraan, itu awan kesengsaraan. Seseorang berteriak. Bagaimana mungkin ada awan kesusahan? Mungkinkah Lu Ming akan menerobos? Bukankah kau bilang kau tidak bisa menerobos? Mereka yang berada di bawah pangkat Martial Supreme dapat mengendalikan banyak hukum dan tidak bisa menerobos. Mengapa ada awan kesengsaraan? Orang-orang terus berteriak kaget. Pencarian New 0L, 0R di Google. Munculnya awan kesengsaraan besar menandakan bahwa kesengsaraan besar di langit dan bumi akan segera datang. Ini adalah kesengsaraan kaisar. Selama seseorang dapat melewati kesengsaraan kaisar, seseorang akan dapat melangkah ke alam kaisar bela diri. Akan tetapi, bukankah Lu Ming yang pangkatnya di bawah seorang Martial Supreme, menguasai banyak jenis hukum dan merasa sulit untuk menjadi seorang Martial Supreme? Semua orang, termasuk Tirk Surgawi, berpikir bahwa mustahil bagi Lu Ming untuk menerobos. Jika dia menerobos dengan paksa, kekuatan yang dipicu oleh hukum yang berbeda akan merobek hati Sein dan tubuh fisiknya, dan dia akan mati di tempat. Sepanjang sejarah, tidak ada seorang pun yang pernah mampu memicu kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi hanya akan muncul saat langit dan bumi merasakan bahwa seorang penguasa militer baru akan segera lahir. Ini berarti bahwa Lu Ming telah melampaui semua orang kuno dan berada di depan mereka. Dia telah menciptakan keajaiban. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Lan Yun, Yan Xi, Heng Xinghe, Yuan Xin, dan yang lainnya berteriak histeris. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat.
Bukan hanya mereka, tetapi juga Dewa Langit klan Lan, Dewa Langit klan Yan, dan penguasa Sungai Bintang semuanya tidak percaya. Mereka tercengang, dan wajah mereka menjadi gelap. Hahaha, bagus. Kaisar Surgawi Heng Yu tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Mulan, Gu Yingchong, Bubbles, dan yang lainnya sangat gembira. Aku tahu, anak ini bisa melakukannya. Dandan berbisik. Bisakah dia benar-benar menciptakan keajaiban dan menerobos ke alam kaisar bela diri? Para kaisar surgawi lainnya di alam surga angkat bicara, penuh dengan antisipasi. Mengingat bakat Lu Ming, akan menjadi sebuah keajaiban jika ia berhasil menembus alam martial supreme. Prestasinya di masa depan akan sulit diperkirakan. Ledakan, 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 guntur bergemuruh. Di langit, semakin banyak awan gelap berkumpul dan menjadi semakin tebal. Dalam sekejap mata, area yang ditutupi oleh awan kesengsaraan telah melampaui 100 li. Namun, itu tidak berhenti dan terus meluas dengan cepat. 200 mil, 300 mil. Dengan sangat cepat, awan itu mencapai 1000 mil. Namun, jangkauan awan kesengsaraan tidak berhenti. Awan itu masih meluas dengan cepat. 2000 mil, 3000 mil. 10.000 mil, 20.000 mil. Tak lama kemudian, jangkauan awan kesengsaraan telah mencapai ukuran yang mencengangkan, yakni puluhan ribu mil. Langit dan bumi telah berubah menjadi gelap gulita, sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bahkan satu sudut kota kuno Yao Guang telah tertutup oleh awan kesengsaraan. Tekanan yang menindas dan menakutkan membuat hati seseorang bergetar. Mundur, cepat mundur. Keempat kelompok orang itu mundur dengan panik, tidak berani diselimuti oleh awan kesengsaraan. Ini bukan lelucon. Awan malapetaka Lu Ming telah menutupi radius puluhan ribu mil. Itu terlalu mengerikan. Begitu seseorang diselimuti olehnya, seseorang akan memicu kesengsaraan besar. Hal ini terutama berlaku bagi para prajurit alam kaisar bela diri. Setiap 33.333 tahun, mereka akan menghadapi kesengsaraan lainnya. Namun, jika mereka memasuki awan kesengsaraan milik orang lain, kesengsaraan mereka akan dipicu terlebih dahulu. Mereka tidak siap untuk itu dan itu sangat berbahaya. Bahkan Sang Tirk Surgawi harus menjauh dari area tersebut. Meskipun Kaisar Surgawi tidak lagi mengalami kesengsaraan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia memasuki wilayah di mana orang lain sedang mengalami kesengsaraan. Jika dia benar-benar mendatangkan kesengsaraan surgawi, konsekuensinya tidak akan dapat diprediksi. Semua orang mundur. Banyak orang di kota kuno Al-Qaid juga mundur. Namun, itu masih jauh dari kata berakhir. Awan kesengsaraan Lu Ming masih terus membesar. 50.000 mil, 60.000 mil, akhirnya berhenti ketika mencapai radius 100.000 mil. Orang-orang di sekitarnya mundur lagi dan lagi. Surga, kesengsaraan surgawi dalam radius 100.000 mil, ini terlalu mengerikan. Seberapa dahsyatkah kesengsaraan surgawi ini? Semakin seseorang menentang surga, semakin mengerikan kesengsaraan surgawi itu. Banyak orang terbelalak kaget. Mereka tahu bahwa Lu Ming terlalu menantang surga. Dia bahkan belum menjadi penguasa, tetapi dia telah menguasai 9 hukum, termasuk 3 hukum utama. Ini adalah sesuatu yang belum pernah bisa dilakukan oleh siapapun dalam sejarah. Itulah sebabnya kesengsaraan surgawinya begitu tidak normal. Saat itu, cobaan perang kerajaan Lu Ming hanya memiliki radius 200 mil. Ketika orang biasa mengalami kesengsaraan kedaulatan, jangkauan awan kesengsaraan biasanya hanya sekitar 1000 mil. Namun, awan kesengsaraan Lu Ming memang 100.000 mil. Kesengsaraan surgawi yang dahsyat. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa bertahan. Matilah di bawah kesengsaraan surgawi. Lan Yun, Yanxi, dan yang lainnya berdoa dalam hati. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan kesengsaraan terlalu menakutkan. Langit dan bumi tertutup kegelapan, menghalangi sinar matahari. Di antara awan, petir perak yang tak berujung berenang. Ada juga naga raksasa yang meraung tanpa henti. Itu sangat menyedihkan. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk mundur. Di bawah awan kesengsaraan, mereka merasa napas mereka tidak lancar. Ada kengerian hebat yang membuat mereka menjadi gila. Di antara langit dan bumi, Lu Ming adalah satu-satunya yang berdiri di bawah awan kesengsaraan yang luas, menatap ke langit. Ayo, tidak ada rasa takut di mata Lu Ming. Yang ada hanyalah antisipasi.
Selama dia melewati kesengsaraan surgawi, dia akan mampu menerobos dan menjadi kaisar. Sejak saat itu, dia akan melangkah ke ranah terakhir Dao bela diri. Ini adalah wilayah yang diimpikan semua pembudidaya. Ya sudah. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar seperti pedang dewa. Petir itu merobek ruang dan menghantam Lu Ming. Lu Ming tidak bergerak. Dia tidak menghalangi petir dan membiarkannya menyambar tubuhnya. Ini baru gelombang pertama dari hukuman petir. Jika Lu Ming harus berusaha keras untuk menahan hukuman petir ini, maka tidak perlu bermain-main dengan yang lainnya. Aduh, petir menyambar Lu Ming dan langsung menghilang. Lu Ming tidak merasakan apapun. Terlalu lemah. Mari kita coba lagi. Lu Ming menatap ke langit dan bergumam. Ya sudah. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, sambaran petir menyambar Lu Ming terus-menerus. Namun, Lu Ming berdiri diam dalam kehampaan, melawannya dengan kekuatan fisiknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, awan gelap terus bergulir. Guntur bergemuruh, membuat jantung orang-orang berdetak lebih cepat. Setelah itu, sambaran petir menyambar dari awan gelap dan menyambar Lu Ming. Petir kali ini warnanya lebih gelap daripada petir sebelumnya. Kesengsaraan petir kedua telah turun. Lu Ming masih menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup kuat. Saat petir menyambar, tubuh Lu Ming hanya terasa sedikit mati rasa. Dia ingin menggunakan kesengsaraan petir untuk menempa tubuhnya, tetapi kesengsaraan petir hanya memiliki sedikit efek. Tidak lama kemudian, hukuman petir kedua berlalu, tetapi hukuman petir ketiga turun. Hukuman petir ketiga adalah hukuman petir api ungu. Petir itu ditutupi dengan lapisan api. Itu beberapa kali lebih kuat dari kesengsaraan petir kedua. Ketika Lu Ming menjalani cobaan kerajaan bela diri, ia juga mengalami tahap ketiga dari kesengsaraan guntur api ungu. Namun, ia sekarang sedang menjalani cobaan kedaulatan. Oleh karena itu, meskipun itu adalah jenis kesengsaraan guntur yang sama, kekuatannya terpisah ribuan mil. Kesengsaraan petir sekarang dapat mengubah Lu Ming menjadi abu hanya dengan sehelai rambut. Kesengsaraan petir api ungu. Setiap sambaran petir ditutupi lapisan api ungu. Itu adalah api surgawi dengan suhu yang mencengangkan. Mereka dapat membakar segalanya dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir api ungu melesat di langit dan menyerang Lu Ming terus-menerus. Tubuh Lu Ming diselimuti oleh gumpalan petir dan lapisan api pada saat yang bersamaan. Ci. Petir dan api menyerang terus-menerus, membakar tubuh Lu Ming. Aku mulai merasakannya. Ayo, lebih keras lagi. Ada ekspresi kegembiraan di mata Lu Ming. Dia membiarkan petir dan api menyerang tubuhnya, tetapi dia tidak melawan sama sekali. Tubuhnya begitu kuat sehingga hukuman petir ketiga tidak dapat melukainya sama sekali. Sebaliknya, hal itu dapat membantunya mengendalikan tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Pencarian New 0L0R di Google. Orang mesum ini. Seseorang bergumam, ini adalah kesengsaraan petir ketiga. Namun, dilihat dari kondisi Lu Ming, dia jelas sangat santai dan bahkan tidak menggunakan hukum. Bencana petir ketiga adalah bencana hidup dan mati bagi orang biasa. Mereka bisa berubah menjadi abu oleh bencana petir kapan saja. Namun, bagi Lu Ming, itu hanyalah makanan pembuka. Aku ingin tahu berapa banyak bencana besar yang akan dihadapi Lu Ming. Sulit untuk mengatakannya. Sebelum menjadi penguasa, dia telah menguasai begitu banyak hukum nomologi, bahkan 3 di antaranya adalah yang terkuat. Selain itu, dia juga telah mengalami kesengsaraan kedaulatan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno. Orang seperti itu benar-benar menentang surga. Saya khawatir petirnya juga luar biasa menakutkan. Benar sekali, awan kesengsaraan meliputi 100.000 mil. Dari kelihatannya, pasti ada setidaknya 7 kesengsaraan besar, atau bahkan lebih tinggi. Surga, 7 kesengsaraan besar, seberapa mengerikankah itu? Saya mendapat banyak pengetahuan hari ini. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan dengan ketakutan. Adapun Lu Ming, dia sepenuhnya tenggelam dalam lautan petir, bermandikan api surgawi berwarna ungu. Tubuhnya terus disempurnakan. Tubuhnya menjadi sangat jernih dan berkilau, seperti senjata suci. Tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Tidak lama kemudian, kesengsaraan petir api ungu menghilang. Dia telah melewati kesengsaraan petir ketiga.
Namun, awan kesengsaraan bergulung-gulung dan guntur bergemuruh. Auranya bahkan lebih menindas. Ya sudah, kilatan petir merobek kehampaan dan menyambar Lu Ming. Awan kesengsaraan bahkan tidak perlu dipersiapkan. Kesengsaraan keempat muncul tepat setelah kesengsaraan ketiga, tidak memberi orang yang sedang mengalami kesengsaraan kesempatan untuk bernapas. Kali ini, petirnya memiliki 4 warna. Ada 4 warna petir yang berbeda, dan permukaan masing-masing petir ditutupi oleh benda yang berbeda. Beberapa di antaranya diselimuti api, beberapa diselimuti angin kencang, beberapa diselimuti es, dan beberapa diselimuti aura keemasan yang tajam. Bencana petir ini beberapa kali lebih kuat daripada bencana petir api ungu murni. Kilatan petir kesusahan langsung menenggelamkan Lu Ming. Kali ini, Lu Ming masih tidak menggunakan hukum untuk melawan. Dia hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk menahannya dan menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk menempa tubuhnya. Ketika kesengsaraan petir menyambar Lu Ming, tubuhnya sedikit gemetar karena dia merasakan sakit yang tajam. Bagus, ini rasanya. Mata Lu Ming berbinar dan ada sedikit kegilaan di dalamnya. Vi membiarkan petir itu terus-menerus menyambarnya. Luka mulai muncul di tubuh Lu Ming, dan darah mengalir keluar. Kekuatan petir meresap ke dalam luka dan beredar ke seluruh tubuh Lu Ming, mencoba menghancurkannya. Namun, vitalitas tubuh fisik Lu Ming terlalu kuat. Bahkan tanpa menggunakan hukum kehidupan, tingkat pemulihannya sangat mencengangkan. Tubuh fisiknya baru saja hancur, tetapi segera dipulihkan. Pada saat yang sama, hal itu membuat tubuh fisiknya semakin kuat. Jenis kesengsaraan petir yang keempat dilalui dalam siklus ini. Setelah kesengsaraan petir keempat, seekor Goshawk, yang seluruhnya terbuat dari petir, terbang turun dari awan kesengsaraan dan menerkam Lu Ming. Kesengsaraan petir kelima, manifestasi petir. Lu Ming pernah mengalami kesengsaraan kilat ini ketika ia menjalani ujian kerajaan bela diri di masa lalu. Ia sangat mengenal proses tersebut. Ledakan. Kali ini, Lu Ming tidak hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawannya. Sebaliknya, ia mengedarkan kekuatan sucinya. Kesengsaraan petir semakin menakutkan. Kesengsaraan kelima tidak diragukan lagi lebih kuat. Jika dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya, dia mungkin akan terluka parah. Dengan tubuh fisik dan energi Sein, Lu Ming melayangkan pukulan ke arah elang Goshawk. Wah, elang Goshawk itu dikirim terbang oleh Lu Ming. Namun, masih ada jejak energi petir yang mengalir melalui tinju Lu Ming dan ke seluruh tubuhnya. Namun, sedikit petir ini tidak berbahaya bagi Lu Ming. Petir itu dapat digunakan untuk melembutkan tubuh dan kekuatan Sein miliknya. Petir itu bahkan dapat mengalir ke jantung Sein dan Tian untuk membantu evolusi inti dunia dan dunia kecil. Kesengsaraan surgawi merupakan kesengsaraan sekaligus kesempatan. Siapa yang dapat melewatinya akan memperoleh manfaat tak terbatas dari alam surga. Barang siapa tidak dapat melewatinya, maka ia akan mendapat malapetaka dan akan disambar petir menjadi abu. Pekikan terdengar saat burung elang terus terbentuk di awan kesengsaraan dan menerkam Lu Ming. Selain burung elang, ada juga harimau raksasa, naga sejati, burung phoenix, dan seterusnya. Setiap kejadian lebih mengejutkan daripada kejadian sebelumnya, dan jumlahnya terus bertambah. Ayo, Lu Ming melolong panjang dan terus memukul dengan kedua tangannya, bertarung melawan binatang dewa yang berubah dari petir. Ledakan, 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 ada gemuruh konstan di kehampaan. Binatang-binatang suci berbentuk petir itu diterbangkan oleh Lu Ming. Setiap kali mereka bertabrakan dengan binatang-binatang suci berbentuk petir, kekuatan petir akan melonjak ke dalam tubuh Lu Ming dan digunakan olehnya. Lu Ming merasakan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, energi Sein-nya menjadi lebih padat, dan evolusi inti dunia menjadi lebih cepat. Namun, semakin banyak binatang dewa yang keluar dari awan kesengsaraan. Pada akhirnya, ada 81 binatang dewa yang mengejutkan. 80 makhluk petir mengelilingi Lu Ming dan menyerangnya terus-menerus, memberinya tekanan besar. Lu Ming menggertakkan giginya. Dia masih tidak menggunakan hukum untuk melawannya. Dia hanya menggunakan tubuh fisik dan energi Sein untuk melawannya. Dengan cara ini, dia akan dapat memperoleh kesempatan terbesar dari kesengsaraan petir. Kalau saja dia menggunakan hukum untuk meredakan kesengsaraan petir, dia tidak akan bisa menggunakannya untuk meredam tubuh dan kekuatan Sein-nya. Orang ini sebenarnya menggunakan kesengsaraan surgawi untuk meningkatkan dirinya.
Ini terlalu mengejutkan. Benar, dia benar-benar tidak normal. Ketika orang lain mengalami kesengsaraan, mereka hanya ingin cepat-cepat melewatinya. Namun, dia sengaja mengulur-ulur waktu. Dia menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk menenangkan dirinya. Anak ini menakutkan. Beberapa makhluk kuat tengah berdiskusi dengan suara pelan. Wajah Kaisar Surgawi Klan Lan Cheng, dan Kaisar Surgawi Klan Yan menjadi semakin suram. Lu Ming membutuhkan waktu paling lama untuk menyelesaikan ronde kelima dari kesengsaraan petir. Ia membutuhkan waktu 1 jam penuh. Lu Ming dapat merasakan bahwa tubuh fisiknya telah membaik lagi. Tubuhnya 3 tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ia telah memadatkan 3 tingkat energi Sein. Jika Lu Ming bertarung dengan Ming Sheng sekarang, ia tidak perlu menggabungkan hukum kekacauan dan hukum kematian. Ia dapat melawan Ming Sheng dan menahan telapak tangan sungai gunungnya. 1 jam kemudian, Lu Ming merasakan pengaruh kesengsaraan petir ini pada kesabarannya semakin mengecil. Bencana petir ini tidak ada gunanya bagi Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming meledak dengan kekuatan hukum. Ledakan, ledakan. Kekuatan pukulan Lu Ming tiba-tiba meningkat tajam. Dengan satu pukulan, seekor harimau raksasa hancur berkeping-keping. Setelah itu, setiap pukulan Lu Ming menyebabkan makhluk hidup yang terkondensasi dari petir meledak. 81 makhluk kesengsaraan petir semuanya diledakkan oleh Lu Ming dalam sekejap mata dan menghilang tanpa jejak. Dia telah melewati kesengsaraan petir kelima.